Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazza Nikmatul Malia dan rekan saya finalis ada di sini. Kita ingin mendengarkan tanggapan dari teman-teman kita untuk menanggapi kasus, bukan ini sedikit kasus dari seorang mahasiswa yang mengkritik daerah asalnya yaitu Lampung. Oke, mari kita dengarkan tanggapan dan kritikan, bukan kritikan ya, tapi tanggapan teman-teman kita terhadap kasus ini. Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih. Jalannya mulus, enak, Mati ya, Pak. dinikmati. Ya, Pak. Sampai Pak Zul tadi tidur, saya nggak tidur. Ya, Kalau ada yang hamil bisa ngelahirin kata. karena mulus, sampai di mobil tidur. Kakak, boleh kenalan nggak? Boleh. Kakak dari prodi apa? Dari fakultas apa, Kak? Dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kebudayaan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nih, Kak, kita ada tugas pendidikan kewarganegaraan. Nah, Kakak tahu nggak kasus yang Bima mengkritik wilayahnya di Lampung itu? Kalau tahu sih, karena kan waktu itu saya hobi scroll TikTok ya. Jadi ya yang viral-viral kan pasti FYP ya. Jadi ya lewat di beranda saya, terus sering-sering keluar saya tahu gitu. Yang nggak banget tahu sih. Nah, menurut Kakak, apa itu tanggapan Kakak tentang Bima yang mengkritik itu gimana, Kak? Kalau menurut saya ya, mengkritik itu nggak salah, tapi mungkin yang salah itu caranya mengkritik ya. Ya saya juga orangnya introvert, tapi gimana ya kalau lihat orang yang mengkritik kayak gitu, kok gitu sih, kayak mengkritik itu kalau mau mengkritik sebuah organisasi atau kumpulan ya udah kumpulan, jangan ke oknum atau pribadi gitu loh. Jadi ya dengan cara yang benar, bukan hanya untuk viral-viral saja. Nah, berarti menurut Kakak itu tindakan Bima itu sebenarnya benar nggak sih? Karena kan banyak yang mendukung juga, tapi juga ada yang kayak pro kontra gitu. Nah, Kakak tuh yang masuk yang pro atau kontranya nih? Kalau awal-awal itu pro ya, kayak
bagus sampai kan viral terus didengar sampai yang dituju itu juga kayak apa pemerintah Kota Lampungnya itu juga dengar kan. Terus juga apa sih Presiden Jokowi juga udah tahu tuh kan sempat berkunjung sana dan apa ya tapi ada kontranya sedikit waktu itu kan sempat kayak menyinggung bukannya menyinggung pemerintah Kota Lampung juga sampai merembet ke apa ya pokoknya salah satu oknum gitu ya ada pro sama kontranya kalau dari saya. Terima kasih ya Kak Iya, atas tanggapannya. Ya terima kasih. Halo Kak, Halo, kenalan dulu namanya siapa? nama saya Intan Putri Rahayu, biasanya dipanggil Ayu. Jurusan apa nih? Jurusan PBI Pendidikan Bahasa Inggris. Asal mana Kak? Saya asal dari Lampung, jadi saya ke sini ke Semarang tuh untuk merantau. Oh iya. Wah pas banget nih, Kakak tahu gak sih kasus yang Bima yang kritik itu? Ya, ya. Nah ya itu, Saya tahu. sebagai warga Lampung nih, tahu kapan Kakak dari kritikan Bima itu seperti apa? Jadi kalau saya kritik ya, jadi saya tuh punya dua penilaian. Yang pertama adalah positif dan negatifnya. Jadi kalau positifnya, jadi kalau kita ambil hikmahnya, bahwasanya banyak masyarakat Indonesia yang tahu nih tentang jalan yang jelek Lampung. Jadi dengan viralnya itu dapat tersampaikan ke pemerintah dan di mana pemerintah terus dapat memperbaiki jalan-jalan tersebut. Itu dari sisi positifnya seperti itu. Jadi kalau dari sisi negatifnya, saya agak kurang setuju nih dengan cara penyampaian yang disampaikan oleh seorang Bima tersebut. Kenapa? Karena menurut saya cara menyampaikan Bima itu agak kasar, Kak, agak sarkas atau gimana gitu, atau bahkan bisa menyakiti hati seseorang orang Lampung sendiri seperti itu. Terima kasih Kak. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Kak boleh kenalan nggak Kak dari namanya, jurusan apa dan fakultas apa? Oh baik, nama saya Linda Sofena Ulia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, FEBI, jurusan Ekonomi Islam. Nah Kak mau tanya nih, Kakak tahu ini nggak kasusnya mahasiswa bernama Bima yang mengkritik apa tuh daerah asalnya itu? Sedang trending itu ya? Iya, yang Kenapa? di Lampung itu ya. Oh iya. Nah, Kak, tanggapan Kakak terhadap kritikan Bima itu terhadap Lampung gimana, Kak? Oh, menurut saya Bima termasuk anak yang berani sekali sih buat mengkritik daerahnya sendiri. Tapi menurut saya kita sebagai mahasiswa ya yang punya tata norma sopan santun sebagai orang Jawa sekaligus lebih baiknya kritik terhadap daerah tersebut itu ke pemerintah langsung loh melalui surat ataupun kalau kita kan mahasiswa demo ya, nah itu tidak boleh dicontoh ya. Kalau menurut saya ya melalui kritik saran ya kayak kita bisa kayak melalui kita DM lah atau kita mengirim surat atau apa. Kalau enggak kita musyawarah bareng gitu melalui orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Nah, tapi dengan cara Bima tersebut saya sebagai jiwa milenial sendiri dengan cara tapi tidak boleh dicontoh ya dengan kata yang tidak senonoh itu menurut saya tidak patut dicontoh. Karena apa? Tapi dengan adanya tersebut dia bisa menjadi viral kan. Nah alangkah baiknya ya nggak apa-apa sebenarnya udah baik. Cuma cara penyampaiannya sebagai saya sendiri mahasiswa ya mendukung sih. Cuma nggak dengan kata yang senonoh tersebut. Kasar, sarkas gitu ya, Kak ya. Nah, kalau Kakak sendiri apa ya? Termasuk yang pro atau yang kontra nih terhadap kritikannya itu? Kalau saya dengan kritikannya saya pro, tapi kalau dengan cara penyampaian kritiknya saya kontra. Karena apa? Dengan yang saya sebutkan pertama tadi, kita kan orang Indonesia, orang Jawa sekaligus kita harus menyampaikan dengan tata norma yang baik. Tapi dengan cara tersebut, dengan cara apa ya? Kayak kita merangkul bersama-sama siswa, kita kan bisa menyampaikan bareng ke pemerintah dengan cara yang baik. Nah, dengan cara tersebut mungkin aspirasi kita bisa ditampung oleh pemerintah, tidak dengan video yang kayak perkataan yang senonoh itu tuh tidak baik buat kalau kita kan masih generasi Z ya. Nah, kalau nanti ada generasi selanjutnya kan tidak baik dicontoh kayak gitu, Mbak. Terima kasih ya Kak tanggapannya. Sama-sama. Nah, jadi kesimpulannya dari teman-teman yang kita wawancarai, mereka pro dan kontra nih, di mana mereka mengagumi keberaniannya si Bima karena dia berani mengkritik kepada pemerintah, namun mereka juga tidak
kurang setuju karena caranya Bima ini tuh nggak selayaknya kita mengutarakan aspirasi kita pada pemerintah atau atasan kita. Nah, segitu saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.